saya ini sejak tahun 2011 saya sudah menjabat menjadi bupati, sehingga saya tidak etis ya kalau misalkan kemudian saya praktek kemudian memungut uang dari pasien, karena sebagai pejabat publik juga kalau kemudian mencari uang dengan memungut bayaran dari layanan itu rasanya ada konflik ini di sini ya, ada antara sebagai pejabat kemudian mencari uang soal kesannya dari profesi gitu, sehingga mungkin tidak ada konflik di situ kan, ada tidak nyamanan. Sehingga sejak saya jadi bupati tahun 2011, maka sejak itu waktu itu saya prakteknya tidak bisa sehari sekali, tapi saya praktek sehari 2 kali waktu saya bupati, itu Senin dan Kamis. Memang prinsipnya begini, saya memberikan konsultasi, memberikan pemeriksaan, layanan secara gratis gitu. Jadi ya saya USG, kemudian biasanya kalau pakai USG kan bayarnya mahal nih, bisa 150, 200 ribu itu. Kalau saya USG terus USG-nya gratis kan ya sudah lumayan lah membantu. Dan biasanya ketemu dokter spesialis itu kan mahal, saya ketemu kemudian konseling ya saya berikan secara gratis, pemeriksaan juga gratis. Nah, mudah-mudahan dengan begitu sudah cukup membantu lah. Jadi alhamdulillah saya sampai hari ini saya masih bisa memberikan layanan itu. Kalau dari rumah sakit sendiri, kalau saya sendiri pribadi kan ya paling kami itu mengeluarkan biaya itu ya USG ini kan mahal ya. Kemudian USG ini kita pakai untuk USG tapi tidak mendapatkan kembalian uang dari pasien. Ya, sehingga USG ini kita seolah-olah pemeriksaan USG dan alat USG dan juga print out USG ini kita seolah-olah ya sudah itu kita sedekahkan, kita ikhlaskan, kan begitu ya. Itu ya prinsipnya gitu aja. Jadi toh USG dibeli dari hasil rumah sakit juga ya, sehingga akhirnya dikembalikan ke pasien gitu. Ya prinsipnya seperti itu. Dan pasien kan juga kalau beli obat ya saya kasih resep, kemudian dia silahkan cari resep obat sendiri di apotek gitu, karena kan kita memang tidak memberikan obat kan, kita tidak boleh memberi obat kan, kita beri resep aja. Memang kalau waktu itu dicari itu agak sulit ya, tapi saya punya prinsip ya waktu itu kita sediakan lah. Itu kalau nyari waktu itu mesti nggak ada. Jadi filosofi saya ya kalau udah niat waktu disediakan. Sebagai contoh ketika saya masih jadi bupati ya, saya praktek Senin, nah ya supaya nggak ganggu ya malam, kan gitu kan, Senin malam. Ya, mungkin mulainya sudah jam 7 malam gitu, nanti selesai jam 1 malam misalnya itu biasa ya. Karena itu cara saya seperti itu, sehingga saya tidak terganggu pada saat pekerjaan pagi hari, kemudian malam hari ini saya seminggu hanya 2 kali. Nah setelah saya di Jakarta di BKKBN ini, saya hanya memanfaatkan hari Sabtu, itu pun kalau bisa pagi atau siang, tapi kalau nggak bisa ya malam minggu berarti kan, artinya Sabtu malam minggu yang saya manfaatkan. Meskipun saya sering misalkan Sabtu sore siang mendarat, terus malamnya saya praktek, paginya sudah ke Jakarta lagi gitu kan, begitu konsekuensinya begitu. Tapi ini kan karena sudah komitmen untuk menyediakan waktu ya, bukan mencari waktu. Jadi kadang-kadang acara ya kita mampatkan, kemudian Sabtu sore saya bisa pulang gitu, kemudian malam minggu saya bisa praktek gitu. Kayak tadi malam saya praktek mulai jam 7 malam karena siang saya ke Purwokerto, kemudian berang ke 2 kabupaten di Banyumas, kemudian saya Purbalingga, kemudian saya berangkat pulang dari sana udah jam 3, sampai sini kan jam 7 malam. Saya sempatkan periksa pasien, tadi malam saya periksa pasien 42, sampai mendekati jam 1 malam.
Jadi gini, pasien-pasien ini kan mau tidak mau banyak yang sebetulnya pingin akses dengan dokter konsultan lah gitu ya. Jadi kalau ketemu dokter umum sudah biasa, tapi masalah yang sering dia harus temukan atau harus diatasi itu ketemu konsultan. Ya konsultan itu ya kalau kebidanan kandungan saya spesialisnya, konsultan saya kan endokrin reproduksi, termasuk di dalamnya ada bayi tabung gitu ya. Nah, ini orang yang tidak mampu sama sekali itu untuk tahu itu aja sulit ya. Karena harus kemana harus. Tapi ketika kita ayo kalau hari Sabtu atau kalau dulu Senin Kamis bisa ketemu saya langsung. Dan tidak saya batasi, mau berapapun tidak saya batasi. Jadi saya tidak membatasi pasien 20 atau 15, buktinya seperti tadi malam itu 42 ya, saya terima saja kan. Ya. Yang penting saya sehat, artinya masih bisa meresep dia. Ya, saya melakukan itu, harapan saya orang-orang nggak mampu itu ya bisa lah mengakses kita itu. Jadi jangan sampai masyarakat yang nggak mampu itu tidak bisa mengenal tentang apa yang harusnya dia ketahui dan dia harus dilayani, tapi dia tidak ada tempat untuk dia dapat ketemu itu. Karena mungkin juga pertama juga mahal. Kemudian yang kedua layanan subspesialistik seperti yang saya lakukan itu tidak bisa dijamin BPJS. Ya, karena apa? Ini ingin punya anak. Iya, ingin punya anak itu. Sehingga lain dengan orang yang patah tulang atau sakit saraf atau apa bisa ketemu konsultan ahlinya, istilahnya ahlinya ahli, itu dijamin BPJS. Tapi kalau ini kan nggak bisa, ya. Jadi nggak bisa. Iya nggak bisa. Karena apa kamu datang mau sini kan sakit enggak, cuman kan misalkan spermanya sedikit, enggak punya sperma sangat sedikit. Nah kan nggak bisa dijamin BPJS itu, wong ini ingin punya anak. Nggak sakit tapi umurnya sudah 38 tapi ingin hamil. Wah ini harus ketemu konsultan ini, ya sulit soalnya kasusnya. Nah, nggak pernah bisa dijamin BPJS kan gitu. Nah, bisa dibayangkan kasihan gitu. Sehingga saya memberikan opsi untuk memberikan layanan. Namun demikian saya juga di sini kan menerima semua, ada orang yang kebetulan mennya nggak teratur datang ya tetap saya layani, saya periksa dengan gratis. Kemudian ada orang hamil yang sudah ikut program terus hamil, harusnya setelah hamil bisa kontrol sama dokter lain, tapi datang sini minta dicek bayinya, ini ya saya cek ya. Kita USG kita ini ya.